Halo guys, kembali lagi bersama kita. Gue nggak boleh pakai ngobam sih. So kemarin tuh diprotes. Iya, katanya pakai nama punya segmen orang kan. Jadi sejauh ini belum ada sih nama segmen. Belum nama. Kalian tulis saya di bawah maunya namanya apa gitu. Gue lupa dong, kan kita perlu laptop buat nyolok ini. Benar. Ya udah, coba. Ini ada laptop tadi. Ada ini. Kabelnya nggak ada. Kabel sini ada deh. Ntar deh. Ini nama segmennya tuh rujuk. Kepanjangannya apa? Saya tidak tahu. Saya bikinnya sendiri. Nggak bisa. Oh bisa ada USB. Oke. Jadi hari ini kemarin kita udah ngebahas Leopold ya. Yang tadi gue satu tulis Philco ya. Harusnya Philco tuh next ya. Kalau ada barangnya sih. Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang punya lagi Philco Major Stocks. Nggak ada. Philco Ninja. Tidak. Lalu ke forum juga nggak ada. Tidak. Sekarang di forum Kikronvex. Nah itu dia. Press play? Voyager gitu. Iya lupa dong. Kudu. Lupa, oh ya kodok. Noir Gaib tapi ya, sulit. Oke, jadi hari ini kita akan bahas Daki bebek. Seperti yang gue janjikan tadi gue bilang dulu. Mereka harus stay nonton video ini. Ada valuable information tentang seorang cece di Daki yang selalu ada setiap tahunnya. Anda Setiap kita ke Taiwan tuh ada dia. Iya. Gitu. Setiap dia foto produk ada dia. Dari dulu selalu dia. Jadi stay aja. Bahkan di Srindo follow dia. Siapa? Follow dia. Oke, kita mulai dulu. Daki adalah Kita nanti boleh di-cut juga nggak apa-apa. nggak apa-apa, itu nggak usah di-cut. Oh, nggak usah, oke. Salah satu brand yang bisa dibilang cukup pioneer di dunia mechanical keyboard ya. Bukan pioneer sih, dia cukup eksis lah. Cukup awal juga, Iya. karena dia punya kita nggak tahu sih, tapi harusnya dia di antara Realpos, Philco 2013 lah. Waktu kita tahun awal 2013. kita mulai main 12 dulu. keyboard 12, dan 12. desain masih sangat tradisional di kala itu. Warna hitam doang. Iya, Daki, putih juga nggak ada loh. Putih nggak ada, cuman bener-bener pure hitam doang. Kalaupun ada LED warna biru doang juga waktu itu. LED Sama biru, warna merah. hijau. Iya, hijau juga merah, ada. hijau dan Oh yang punya dap itu warna hijau ya? iya, dan putih yang enggak masih ada orange. Oh iya benar-benar. Biru, merah, merah. hijau, orange dan putih yang kelihatan seperti biru. Iya, karena ya warna keycapnya itu enggak. Dan RGB-nya itu bukan yang pure RGB juga sih. Dia dulu tuh masih pakai LED yang itu loh, yang bolam itu. Yang bola gitu. Yang dulu masih bolam. Kalau sekarang kan udah pakai SMD kan di dalam PCB-nya. Dulu tuh masih ada. Dulu tuh jadi di switch-nya tuh nongol bolam gitu dulu. Kayak Falcon. Iya, kayak Falcon. Mereka tuh Falcon. Nggak tahu deh. Oke, jadi Daki itu kalau kemarin kita ngebahas si Leopold, dia itu adalah salah satu yang paling klasik dengan desain yang ya tradisional lah. compact sih kalau itu. Kalau si Daki kurang lebih sama, tapi harusnya secara Dia build line-up-nya lebih lengkap sih. secara build quality dia sedikit lebih rendah. Iya betul. Tapi dia punya RGB. Dikala gaming masih pakai rubber. Iya betul. Nah, di sanalah Daki Shine aja. Namanya Daki Shine. Daki Shine. Jadi untuk Daki sendiri itu emang udah perusahaan yang cukup lama juga. Dan yang kali ini gue pegang tuh adalah Daki One 2 Mini. Ini adalah keyboard yang nemenin gue dari zaman TLG pertama kali rilis. Dan ini adalah yang terbaru, Daki Year of the Red Limited Edition, di mana ini gue udah bahas juga. Di mana Daki Year of the Red ini adalah bisa bilang edisi tahunannya edisi Daki. tahunannya Jadi tuh Daki selalu merilis keyboard edisi tahunan. Ada Year of Gold dulu kan, Gold, terus ada apalagi Snake. banyak sih, Snake gitu-gitu juga ada. Nih, gue kasih Louis quiz yang pasti dia nggak bisa jawab karena gue juga terkejut. Daki Year of itu pertama apa? Year of Ayam bukan sih? Enggak, Apa? Ox. Oh, Ox itu pertama. Jadi ini udah tahun ke-12 dia bikin tahunan. Jadi tahun depan dia tahun depan dia bakal Ox lagi. versi kedua. Iya, bisa bilang ya dia Ox yang kedua. Iya. Nggak tahu kan. Iya. Dan itu benar-benar sebenarnya cuman keyboard biasa dengan keycaps yang diubah. Jadi benar-benar masih sangat bersih gitu. Iya, cuman kalau versi yang lama-lama tuh biasanya cuma di spacebar doang ya kan. Jadi abis kita harus cek Shio sih. Oh, nih. Itu anjing-anjing Pak, belakangan. kalau dulu tuh edisi tahunan dari Daki itu dia tuh cuman modal di spacebar-nya doang yang diganti kayak gini nih, di engrave. Cuman kebetulan ini bukan versi tahunan, ini kebetulan karena ini dibikinnya tahun anjing jadi ya spacebar tahun anjing. Cuman dia ada versi edisi yang anjing juga. Jadi untuk versi-versi biasanya dia akan ngasih space biasa dan juga space yang khusus tahun itu. Betul. Nah, jadi dia tuh mulai berubah tuh di Year of Pig. Enggak, yang dia masukin keycaps tuh di Snake, di mana yang Daki Snake 3. Oh iya kan? Daki Snake 3. Baru di Horse
Itu kayak gambar-gambar yang apa ya? Tahu sih lukisan-lukisan kuda itu? Iya tahu. Nah, baru masuk GOAT. GOAT itu salah satu yang paling menarik karena setahu gua dia rilis barengan yang 711. Iya, 71. Iya, Iya, 711 yang dimana 711. 7 Switch sama 11 apa ya? Gua lupa lagi. Pokoknya tiap layout, bukan Bukan, jadi dia tuh modelnya full size tapi tiap misalnya Alpha. di alfanya itu dia pakai susapa, nanti di numpad-nya susapa, terus di atasnya pakai susapa. Iya. Beda-beda. Jadi pokoknya di dalam satu keyboard itu switch-nya banyak deh. Terus habis itu dia masuk ke monyet. Yang monyet itu setahu gue cuma biasa aja. Ke rooster tuh salah satu yang paling fail menurut gue. Karena pokoknya setelah yang GOAT itu udah aneh. Iya. Sampai Year of the Pig baru. Rooster tuh karena dia bisa fail karena dia pakai giok gitu di ujung kanan atas. Iya, Nah kan, itu udah mulai turun. Masuk ke Year of Dog. Year of Dog itu yang warna biru putih di mana dia kayak lukisan-lukisan Jepang. Makanya bentuknya kayak inunya Jepang. Dan akhirnya di situ setahu gue kan ke booth Taiwan ya. Dan gue ngobrol sama orang dakinya, dia tuh kayak iya, kita tuh udah mulai fail dan udah mulai turun lah minatnya. Iya, desainnya mulai boring lah, mulai membosankan. Baru dia mulai berubah di Year of the Pig yang warna merah itu. Kemarin kita pas ke sono juga kaget, ini desain yang paling niat sejauh ini. Karena secara font juga dia ngerubah, dia font adalah font Tagalog. Dan terus warna keycapnya juga berubah semua, dulu kan hitam doang, sekarang dan warna dia punya merah. gold plate di sini yang kayak seakan-akan memperlihatkan sejarahnya Taiwan lah kalau dari cerita dia. Yang harusnya saya dapat, tapi tidak ada. Nah, ya gitulah pokoknya. Baru akhirnya muncullah Year of the Red. Nah, mungkin emang udah takdirnya gue mendapatkan Year of the Red. Nah, di sana Year of the Red rilis, jadinya untuk menggantikan yang kemarin gue dikasih Year of the Red yang bisa dibilang kalau kemarin udah berubah total, ini berubahnya makin total lagi. Betul. Karena dari colorway dia benar-benar baru banget dan dari ini desainnya lebih berani jauh banget sih. Jauh banget karena dia juga kerja sama desainer, namanya gue lupa. Namanya ada di sini. Ini nih, Bones. Nah, oh ya, Bones. Dia tuh graffiti, artis graffiti dan dia ngebuat ini akhirnya. Collab sama Daki dan jadilah Year of the Red. Mungkin salah satu kekurangan dari si keyboard ini adalah RGB-nya itu nggak tembus karena dia harus menjaga si graffiti-nya itu. Cuman yang gue suka, dia tuh punya mini-mini detail di mana kayak ini, kayak ada tikus yang ngeliat dari window. Ya nih, ini ada. Jadi di window button itu ada kayak tikusnya. Terus di FN juga ada nih tikus nongol. Terus yang spasi dia kayak terkejut karena kan kalau spasi enter tuh di enter tuh kayak ngegas gitu. Iya, ini di enter. Dan dia itu datang dengan satu paket yang cukup lengkap karena dia itu punya kotaknya bisa diberi lihat. Oke. Bapak Jrodi. Ini kotaknya. Ini adalah desain mousepadnya juga nantinya. Jadi dia datang dengan extended mousepad, dia datang dengan 3 keycaps tambahan. Harusnya masih ada footage kemarin ya, Jadi bisa ntar ada biroan nanti. Terus dia datang dengan sebuah gantungan kunci, di mana di bawahnya juga ada tulisan Mandarin dari tikus. Yep. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin Daki sendiri, gue udah sangat-sangat tidak sabar dengan next varian dia. Kemarin dia juga baru ngupdate tentang masa Year of the Ox, dia udah memperlihatkan desain spacebar-nya. Biasanya tuh selalu start dari spacebar. Iya. Baru ntar klik-klik yang lain keluar. Dari klik yang lain tuh akan keluar dan pelan-pelan di Twitter biasanya tuh. Facebook sih, gue lihatnya di Facebook. Di Twitter juga ada. Nah, tapi kalau kita ngomongin Daki sendiri ya lo ya. Sebenarnya orang kan tahu Daki itu adalah perusahaan yang ngebikin keyboard ya. Tapi karena kita melihat Taiwan, Cina, banyak produk-produk lain. Daki itu punya beberapa produk lain tuh seperti mouse. Walaupun gue nggak pernah coba langsung sih. Iya. Kemarin tuh dia sempat ngeluarin mouse Daki Feather namanya. Daki Feather tuh jadi kan memang sekarang lagi trennya mouse gaming ultralight. Nah si Daki tuh juga ikut ngeluarin namanya Daki Feather ini yang dimana ultralight juga gitu. Ini bulu bebek, betul. Ya dong, kan feeder, bulu. Oh ya betul. Makanya ringan. Nah, lu coba? Lu sempat coba? Gue belum coba. Karena barangnya memang belum ada di sini sih. Setahu gue juga si Foxconn-nya kayaknya nggak masukin keyboard dong. Terus selain mouse, dia juga punya keycaps. Oh ya bener ya, ada keycap juga. Keycaps Daki itu set-setnya menurut gue itu salah satu yang paling bagus juga. Ada yang Horizon, ada yang Joker gitu-gitu setahu gue. Dia kerja sama Tifu juga, itu juga ditampilkan. Dan bahan keycapnya juga bagus begitu. Dia juga ada, pokoknya banyak banget lah. Jadi dia punya di boot itu dia ada satu dinding yang emang khusus dibikin untuk dinding keycaps. semua keycap. Terus kalau kalian emang dari China sendiri, itu kursi gaming juga ada deh. Oh kursi juga ada. Kursi gaming juga ada. Dan kalau ngomongin dari keyboardnya sendiri, sebenarnya kan kalau kita nostalgia balik tuh salah satu yang paling menarik itu adalah Daki Sena dulu.
Karena Daki Shine 2, Daki Shine 3 sampai akhirnya bisa. Terus yang unik banget tuh Daki Mini pertama kali ini, lu inget gak yang kita ngomong Daki Shine dulu. Ya, Daki Shine. Karena kan di saat itu orang belum peduli dengan 60%, 65%. Dimana Daki Shine 3 tuh masih satu warna dan akhirnya Daki Shine 4 di RGB dan segala macamnya. Terus turun Daki Shine 3, terus Daki Zero turun kan. Dari Daki Shine itu ternyata pelan-pelan pamornya turun. Karena dia sempat bikin yang aneh di mana Daki Shine itu punya apa sih namanya? Buat mouse itu? Apa sih? Yang buat mouse kabel USB port. Bukan, buat kabel mouse. Banji. Nah, ada banjinya di sebelah kanannya. Jadi udah mulai cukup alien lah desainnya. Iya, inovasi. Jadi sebenarnya kemarin waktu gue ke Taiwan pun itu Daki Shine 6 tuh ada. Tapi itu benar-benar ditaruh di tempat yang orang tuh nggak lihat gitu. Dan bahkan kayaknya Daki Shine 6, 5 tuh memang pamornya kurang sih. Udah kurang karena di situ udah mulai masuk yang lain kayak karena sebenarnya line up yang di bawahnya justru lebih ramai. Contohnya kayak Daki One yang biasa, Daki One TKL. Terus sekarang ada Daki One 2 TKL, ya kan? Itu justru lebih ada Daki One 2 doang. Iya, Daki One 2 doang juga ada. Karena di saat itu dia lebih affordable juga kan. Harganya lebih terjangkau, terus kayak ya secara fundamental udah punya hal yang sama dengan yang Daki Shine 6, jadi kayak ngapain ngambil yang 6 gitu waktu itu. Dan ada Daki One 2 Mini ini yang gue pakai sekarang, dan dia sebenarnya ngeluarin beberapa varian lagi kayak ketika di Year of the Pig, di Year of the Boar sih dia sebutnya. Itu dia ada Daki One 2 SF yang 65 yang sama layoutnya sama si babi itu. Terus ada Daki One 2 sama yang besi itu yang frame besi. Daki One 2 SF tapi dia yang metalik. Itu juga salah satu yang menurut gue bisa banget buat dibeli karena lo tuh nggak usah beli kayak tofu case lagi. Dan itu tapi sebenarnya itu frame doang sih, Jor. Bukan yang aluminium CNC kayak tofu biasa gitu. Tapi kan secara estetik. Ya secara estetik oke sih. Terus Daki sendiri lagi ada apa lagi? Harusnya 4 dong itu sendiri lagi. Cuma itu doang sih. Iya, kalau Daki sendiri itu sebenarnya kurang lebih seperti itu. Cuman dia itu suka punya keycaps yang lucu sih menurut gue. Jadi kayak Halloween Edition, ada Santa Claus Edition, dan yang paling terakhir itu yang paling penting itu adalah Mbak Winnie. Nah, oke. Ini yang harus kalian tunggu. Nah, ini mau dibahas. Ini Mbak Winnie itu adalah intermezzo di Siawase 62 atau 72, kok gue jadi lupa. Pokoknya dia adalah model yang sebenarnya selalu muncul lah di setiap bootnya Daki, selalu muncul di model photoshootnya Daki, dan muncul juga di video gue kemarin waktu ke Daki sendiri. Gue ajak ngobrol juga ya, so asik gue ya. Minta Instagram? Enggak, cari sendiri. Pakai hashtag Computex 2019. Giat ya orang. Tunggu. Walaupun gue yang cari, kelihatannya gue yang berdosa. Ketika gue sebar, semuanya menikmati. Kalian juga menikmati. Ya sekarang kalian juga menikmati. Apalagi lo yang bisa lo bahas tentang Daki sendiri? Nah kalau dari typing feel, lu sendiri dulu pakai nggak sih Daki? Sempat pakai nggak? Gue sebenarnya bukan pakai Daki. Lo tau nggak sih dulu ada yang namanya Key something yang logonya cuma K? Kikul kayaknya. Kikul. Nah, iya. Cool atau Kikul gue lupa lah. Bukan KUL kan? Gue lupa juga namanya. Pokoknya dia salah satu brand yang kurang lebih gue di saat itu belum bisa beli Daki Shine. Daki Shine tuh kayak 1.3, 1.4. Dimana gue inget tuh dia tuh 900-an kayak. Dolar lagi naik dari 900 ke 9.000 ke 13.000. Jadi Daki juga meledak tuh harganya. Jadi gue ambil si Kikul atau Kikron atau Key something, gue lupa lah. Cool dulu ada 2, Kikul sama Cool doang. Tau nggak KUL tau kan? Enggak, pokoknya dia ada key-nya di depan. Ini tuh dulu dari si Admiral Wim juga. Gue dikasih sarannya. Nah di situ gue ambil akhirnya di mana yaitu TKL yang gue pakai, tapi teman-teman gue tuh udah pakai Daki Shine. Jadi gue sebenarnya secara typing feel ya mungkin dulu kita nggak sedetail itu sih sama typing nggak sepicky itu ya. Tapi karena namanya juga kita baru memahami keyboard tuh di tahun-tahun lama 2013. Dan yang pertama gue pilih itu malah Cherry MX Black. Gue mau ngambil tuh dulu ada yang namanya Ozone. Ya, Ozone Strike bla 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 ya. Yang kabelnya tebel banget. Iya. Karena dia satu-satunya Cherry MX Black yang murah menurut gue. Bukan murah tapi lebih terjangkau. Jadi tadinya gue mau itu, akhirnya ngobrol-ngobrol, akhirnya gue berpindah ke si something Kikul itu Cherry MX Blue. Baru dari sana sampai sekarang gue jatuh cinta sama si Cherry MX Blue itu sendiri gitu. Tapi by typing feeling gue gak pernah masalah sih. Maksud gue pribadi aja bisa pakai Daki One 2 Mini dengan berbagai keyboard yang datang ke gue sampai sekitar 2 tahun I guess. Baru akhirnya gue berpindah ke Voyager karena dia itu wireless. Ini tuh yang gue gak suka adalah kabelnya. Pertama juga gue agak skeptis masalah layout 60% karena nggak ada arrow. Iya, gue harus ngedit dulu kan, dan ya udah. Akhirnya gue tetap bisa ngedit pakai ini, gue gak ada masalah sama sekali gitu. Jadi semua itu masalah adaptasi. Kalau lu gimana? Kalau gue dulu pakai Daki itu pertama Daki Shine 2 atau 3? Daki Shine 2 atau 3 itu yang. Oh yang lu jual itu ya?
Bukan, itu Zero yang gue jual. Iya. Jadi Daikishen 2 atau 3. Oh enggak, pertama gue pakai dulu keyboard mechanical pertama gue tuh bukan Daki. Dulu tuh Razer yang rusak langsung auto dulu. Terus yang dulu bikin gue sempat kecewa, akhirnya tobat, gue akhirnya nyari Daikishen 2 seinget gue yang warna biru. Terus switchnya tuh Cherry Red seinget gue. Terus habis itu juga waktu itu gue lagi BU gue jual, beli si Daki Zero yang gue jual, yang gue kira rusak ternyata tidak rusak, tapi sudah terlanjur gue jual murah. Ya udah. Akhirnya gue pakai Daki Zero, terus gue pakai habis itu pindah ke Daki One kan sempet gue pindah ke Daki One juga. Dan so far sih yang line up terbaik itu memang ada di Daikishen 2, Daikishen 3, Daki One. Udah. Itu sih. Sama Daki One TKL juga oke. Kemarin gue cobain yang MX Silver. Itu paling kalau dari segi typing experience sih memang si Daki ini bisa dibilang kalau sama kayak yang kemarin mungkin sama Leopold mungkin nggak nikmat itu. Nggak senikmat itu lah karena dari segi build quality Daki ini memang di line up yang Daki One 2 itu dia tuh apa ya? Plastiki. Ya lebih plastiki lah, terutama yang di versi One 2 mininya. Terus di yang TKL sebenarnya juga, cuman di TKL nggak begitu parah karena dia lebih panjang dan ada top case, jadi lebih tebal gitu dibandingkan yang versi ini. Bahkan yang si Rough Red karena dia lebih tebal, cuman gue nggak suka coating yang ini loh. Bahannya ABS banget gitu, jadi kayak gampang kotor segala macam. Itu kan karena mau nggak mau dia harus ngikutin desainnya. Iya, kalau tadinya nggak ada desain juga pasti bikin PBT. Kalau bisa metal dibikin sama dia. Betul. Ya paling itu sih, makanya mereka ngeluarin si Daki One 2 SF yang versi besi. Iya, makanya supaya build quality-nya mungkin lebih bagus dan lebih berasa premium dibandingkan si yang Daki One 2 yang biasa gitu. Cuman ya overall sih Daki kalau dari Switch konsisten terus ya. Cherry terus nggak pernah berubah, nggak pernah dia bikin temu nggak teran, nggak pernah. Dari dulu kayak udah eksklusif kontrak dan nggak akan pernah berubah. Tapi buat gue pribadi, untuk sebuah brand yang lahir cukup lama dan dia bisa bilang start yang RGB dan sampai sekarang dia tuh yang paling berani lah dari urusan desain. Maksudnya dia benar-benar ngejar sih berani banget sih. Dia benar-benar ngejar yang stylish. Maksud gue lu nggak ngeliat Leopold ngeluarin keycaps aneh begini, Philco ngeluarin keycaps aneh begini. Tapi apalagi yang berani. Opre, ya kan? Jadi Daki itu selalu jadi pilihan gue karena ya gue nggak pengen sesuatu yang desainnya tradisional, tapi bentuknya tetap tradisional dan punya typing feel yang masih oke buat gue pribadi. Gitu. Oke, ada lagi lo? Sebenarnya itu saja yang bisa dibahas soal Daki ya. Paling yang gue harapkan Daki wireless. Daki, fun fact ini wireless loh. Hah? Ini wireless. Emang? Iya, ini tuh wireless. Masa sih? Cuman tidak boleh, bukan tidak boleh, mahal. Oh, oke, gue paham. Wireless. Ya, gue paham. Makanya gue seneng banget ketika di announce dan gue tahu kan gue pasti kebagian ini kan. Udah wireless, hot swap, desain keren, ternyata sampai sini satu hilang. Wireless hilang karena bayar mahal ya, TKDN. Mungkin kalau yang di versi Bukan TKDN, Postel. Postel ya. Gitu. Postelnya mahal, jadi yang di versi Indo itu nggak ada. Mungkin yang versi luar mungkin wireless kali ya. Iya, kalau lu masih kebagian sih. Feeling gue sih sebenarnya. Karena ini unitnya sama seperti tahunnya, 2020 unit. Iya. Dan unitnya si Jordi ini 14, yang ke 14-15 gitu. Jadi ya mestinya udah tidak ada. Tidak mungkin ada sih. Maksud gue ini benar-benar barang kolektor banget. Dan gue pribadi pun sebenarnya kalau ada duit pun gue nggak akan beli ini sih. Apa yang mau beli? Kalau 3 juta. Oh ini 3 juta. 3 juta. Oh berarti kemarin jual 2,1 gila lu tuh barang Kan gue udah bilang lu, wis kenapa kau tidak mau ambil, kok bilang lo ambil nih 2,1. Tidak mau. Ya intinya kalau 3 juta gue pribadi ya, gue bakal ngambil Logitech yang low switch itu sih. G813 TKL. Iya, walaupun di sini harganya sampai 4,3. Oh sekali, wireless ya? Wireless. Oh. Itu yang bikin dia naik. Kalau nggak harganya pasti 3 juta gitu. Ini tuh bener-bener, ini tuh ya, tuh biasa. Cuman kalau gue mungkin dikasih duit, nih bro 3 juta, gue dibanding, ya gue sih udah pasti ini lah kalau gue. Walaupun nggak wireless. Walaupun nggak wireless. Gue sih. Dibandingin lu ya, lu punya G813 gue mending ini. Nah, kalau gue pribadi, soalnya ini gue nggak pakai. Oh nggak kepake. Sayang gue kayak, even mousepad aja gue simpen. Gue tahu. Kalau mousepadnya emang sayang, takut Iya, kotor. ini juga. Cuman kan ini kan PBT Jor. Lalu keycaps kan tangan lu kotor. Tapi PBT maksud gue nggak segampang ini loh. Kayak ini buat gue tuh pop art gitu. Oke. Jadi makanya ini selalu gue simpen. Makanya ya udah. Jadi solusi terbaiknya mungkin diganti keycaps yang murah baru dipakai. Kan jadi nggak jadi Europe. Jadi nggak Europe ya.
Mungkin ganti switch akan gue pakai nanti, tapi kita lihat aja nanti. Mungkin setahun lagi lah. Mungkin ketika gue rasa sayangnya sudah kurang gitu kan. Akhirnya gue pakai. Oke, I guess that's it. Silakan langsung komen di bawah aja. Nama segmennya apa? Nama segmennya apa? Next kita bahas brand apa? Maunya dibahas lebih apa lagi? Terus keempat, Luis mau giveaway apa? Oke, karena tadi terputus, kita langsung closing aja. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @thelazygadget untuk lebih update setiap harinya berita. Gue terlalu lama tidak syuting. Gue di Jori Leonardo O-nya 2, sebelah gue di Luis Christian S-nya 2 dan dicetit S-nya berapa? S-nya 2. Kok lu ikut gue? Lah emang dari dulu juga kita maunya 2 sama S-nya 2. Enggak, gue dulu Jori Leon 13 tuh. Oh. Iya kan, dulu kan gue belum ada pakai Leonardo. Oh, gitu. Oke. Sama, ya, setit juga jangan lupa di follow dan subscribe. Cranky-Tech ID ya? Iya. Dimana kalian akan menemukan review peripheral terbaik se-Indonesia. Mampus lu, gue kasih lu beban. Sudah punya intro baru? Sudah punya intro baru, sudah punya logo baru. Kan kita nggak tahu. Punya template baru. Ini kan kita nggak tahu kapan naik. Oh iya betul. Kalau hari ini naik, kali aja satu gila gitu kan malam ini. Oke, I guess that's it. Jangan lupa like, comment, share. Bye-bye guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.